Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya pagi ini mengucapkan syukur. Kita bersyukur untuk Dia, Allah kita, yang mau menjadi Bapa bagi kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau.
Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Sembah Tuhan, tinggikan namamu, tinggikan namamu ya Tuhan. Kami agungkan Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Sembah Tuhan. Bapa, ku cintakan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Kami sungguh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur karena kami punya Allah Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur karena apapun keadaan kami, Engkau tetap menyambut kami. Engkau tetap boleh menerima kami apa adanya. Kami bersyukur karena apapun Tuhan keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur bahkan Engkau mengasihi lebih dari orang-orang yang ada di sekitar kami sekalipun. Tuhan, Engkau selalu mengerti, Engkau selalu memahami, dan Engkau selalu menerima kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan, kami bisa hidup menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak terang, anak-anak yang boleh menyenangkan hati Bapa. Tuhan, kami bersyukur dan kami rindu hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami sebagaimana Bapa bicara kepada anak. Dan kami sungguh Tuhan percaya
Tuhan, Engkau akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dimanapun kami ada, apapun keadaan kami, biarlah firman-Mu terus memberikan kepada kami arahan, kekuatan, bahkan Tuhan, pegangan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dari surat Yakobus pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat yang kedua dan 3. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, ketika kita berbicara tentang apakah itu yang disebut ujian, apakah itu yang disebut pencobaan, tentulah sebenarnya semua orang menghindari. Kalau bisa janganlah. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus ini dikatakan justru anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau engkau menghadapi ujian, kalau engkau menghadapi pencobaan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Saudara, tentu kita harus memahami kenapa. Ada banyak orang memahami ujian itu, saudara, adalah ketika menghadapi pencobaan kita selalu bertanya, Tuhan di mana? Saudara, ujian bukanlah tanda Tuhan menjauh. Justru sebaliknya, ujian adalah tempat anugerah, tempat rahmat Tuhan bekerja secara paling dalam kehidupan kita. Maka tidak heran kalau Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Setiap orang pasti akan menghadapi ujian. Ujian datang dalam berbagai bentuk. Apakah itu mungkin kehilangan orang yang kita kasihi? Apakah itu mungkin dihianati orang yang kita kasihi? Apakah itu mungkin tekanan hidup kita? Apakah itu mungkin kekecewaan, ketidakpastian masa depan? Apakah itu mungkin juga anak-anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Atau banyak hal? Atau bahkan mungkin merupakan atau dalam bentuk rasa lelah secara rohani yang tidak terucapkan. Tetapi saudara, firman Tuhan dengan tegas mengajarkan ujian terhadap iman bukanlah akhir, melainkan awal dari pembentukan ilahi dalam hidup kita. Maka Yakobus tadi katakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, Yakobus tidak berkata bahwa ujian itu mudah. Bukan itu maksudnya. Tapi ia menegaskan bahwa ada maksud ilahi dalam setiap pergumulan. Yakni untuk membentuk ketekunan. Ketekunan kita. Saudara, kata ketekunan sebenarnya dalam konteks ayat ini bukan hanya berarti bertahan. Jadi tekun itu bukan hanya bertahan. Ini contoh ya, saudara rajin doa pagi, rajin, sekedar rajin saja, belum tekun gitu. Ya nanti saya coba jelaskan. Tetapi keteguhan yang aktif dan progresif, tetap setia di tengah tekanan, tetap percaya di tengah keraguan, dan terus berjalan di tengah badai. Sekali waktu Tuhan menegur saya, menyangkut ibadah, menyangkut doa pagi, menyangkut hal yang lain, baca firman dan sebagainya, yang secara
reguler, rutin saya lakukan. Tuhan menegur saya begini, ada dalam pikiran saya, Sumandi, apa kamu anggap kamu ini sudah tekun dengan mengerjakan ini setiap hari? Tekun itu bukan hanya kamu melakukannya, tapi apakah motivasimu, apakah semangatmu, apakah kerinduanmu terus engkau pelihara, atau hanya terjebak kepada rutinitas yang kosong? Saudara, maka setiap kali kita datang kepada Tuhan, jangan anggap itu sekedar rutinitas yang kosong, tapi itu adalah sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yang saya dan saudara harus syukuri. Dan kita boleh mengerjakannya dengan ketekunan yang aktif dan progresif. Berarti terus menerus makin bagus, makin bagus. Saudara, mengapa iman kita perlu diuji? Karena iman yang tidak pernah diuji tidak akan pernah terbukti. Saudara, dari mana saudara tahu saudara kuat? Saudara nggak pernah berkelahi atau apa, nggak pernah bertanding. Dari mana saudara tahu kuat? Saudara, dari mana kita tahu anak kita pintar? Oh, dia rajin ini. Dari mana kita tahu pintar? Gak pernah ujian anak kita. Ujian yang membuat dia tahu pintar atau tidak. Wah, dia kalau mengendarakan mobil cepat sekali. Dari mana kita tahu dia cepat? Gak pernah dia jadi lomba balap mobil dan menang. Wah, tim sepak bola kita hebat. Dari mana kita tahu dia hebat? Gak pernah dia bertanding. Dari mana kita tahu kita setia? Gak pernah kita menghadapi tantangan itu tidak setia. Saudara, ujian itu dibutuhkan untuk iman kita. Iman yang terbukti itu iman yang mengalami berbagai macam ujian. Karena hanya dengan melalui api ujian, iman dimurnikan menjadi kuat seperti perak. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 7 itu kan diumpamakan begitu. Yang dilebur dalam peleburan emas itu. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita melalui ujian. Tuhan sedang menyaring, memurnikan dan menguatkan kita. Agar saya dan saudara menjadi pribadi yang tidak hanya percaya kepada Dia saat terang bersinar, tetapi kita tetap setia saat gelap sekalipun. Saudara, ujian bukan tanda Tuhan menjauh seperti yang saya katakan tadi, melainkan tanda Dia sedang bekerja. Kalau saya dan saudara menghadapi ujian, bukan Tuhan jauh dari saudara, Tuhan sedang bekerja. Seperti pelatih yang mendorong muridnya melewati batas kemampuannya. Karena dia tahu, saudara, bagaimana potensi terbesarnya belum muncul. Bagaimana potensi terbesarnya belum muncul. Demikian Tuhan mengizinkan hal-hal yang menimpa kita. Karena Tuhan ingin potensi terbesar kita pun muncul. Saudara, dalam tekanan kita belajar berserah. Dalam keheningan kita belajar mendengar suaranya. Dalam kehilangan kita belajar menghargai. Saudara, saat kita bertahan, ketika kita tidak menyerah, ketika kita tetap berdoa walau air mata jatuh, disitulah iman sedang bertumbuh dan otot rohani kita sedang dikuatkan. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami seperti kebanyakan orang, termasuk yang saya alami. Dulu saya sering komplain kepada Tuhan. Saat Tuhan mengizinkan masalah demi masalah, tantangan demi tantangan saya hadapi. Yang menurut saya tidak seperti orang kebanyakan. Saya sering bilang dulu sama Tuhan, kenapa saya nggak bisa seperti mereka? Tuhan, kenapa saya harus memikul beban ini? Orang lain tidak.
Saya komplain. Saya marah. Tapi hari-hari ini saya selalu bersyukur. Ketika mengingat peristiwa-peristiwa itu, Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan mengizinkan saya melalui semua peristiwa itu. Saya baru melihat Tuhan sangat mengasihi saya. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Tapi percayalah, kalau Dia Bapa kita, saya dan saudara, bapak-bapak, kita orang yang lemah, yang berdosa ini pun kita tahu bagaimana membuat anak kita itu baik dan kuat. Apalagi Bapa. Bapa yang di surga, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kalau engkau sedang ada dalam ujian, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau engkau menghadapi sesuatu yang engkau tidak mengerti, percayalah. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam dirimu, tidak usah banyak pertanyaan. Jalani saja. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan kita semuanya untuk kita bisa taat dalam setiap ujian. Dan iman kita semakin bertambah teguh. Iman kita semakin bertambah teguh. Sembah Tuhan. Ya Tuhan, di tengah ujian hidup yang terkadang terasa berat dan membingungkan, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau bekerja dalam segalanya. Berikan kami hati yang tidak mudah menyerah dan iman yang tidak goyah. Meski dunia di sekitar kami berguncang, bentuk kami menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, dan setia dalam prosesmu. Bentuk kami ya Tuhan. Terima kasih karena setiap ujian bukan untuk menghancurkan, tapi Tuhan izinkan untuk membangun kami serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih pagi ini untuk setiap kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau kami sering menyalahkan Engkau dan menganggap Engkau tidak ada ketika kami menghadapi masalah, tantangan hidup yang berat. Tapi hari ini Tuhan, Engkau boleh sungguh menyatakan kebenaran
Bahwa justru ketika kami menghadapi ujian yang berat itu, Tuhan nyatakan kepada kami, Engkau sedang bekerja. Engkau sedang ingin kami boleh mengalami peningkatan demi peningkatan. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami terus menyikapinya di dalam Engkau. Dan kami senantiasa mengucapkan syukur. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi hidup kami. Dan ajar kami untuk setia kepadamu dalam situasi apapun. Tuhan, pagi hari ini sungguh kami menyatukan hati kami. Kalau ada di antara kami yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, mengalami tantangan yang besar, biarlah firman Tuhan ini sungguh menguatkan mereka. Kalau ada di antara kami yang selama ini mempunyai kesalahpahaman terhadap kesulitan, tantangan hidup, biarlah firman Tuhan ini juga boleh meluruskannya. Dan biarlah kami semuanya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan saat kami menghadapi tantangan, kami percaya Tuhan sedang membawa kami kepada tingkat yang lebih tinggi. Tuhan, kami pagi ini datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan beri kepada kami hati yang memiliki belas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala Tuhan kesederhanaan kami, biarlah kami memperlihatkan hidup yang benar kepada semua orang. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertailah kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memiliki belas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Mereka teman-teman kami, orang-orang dekat kami, orang-orang yang sering kami lalui, kami jumpai. Biarlah Tuhan beri kepada kami keberanian dengan kasih untuk mewartakan kabar baik ini. Dan biarlah melalui sikap dan perilaku kami pun, kami boleh sungguh memperlihatkan tentang kasih Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus pagi ini. Kami terus berdoa untuk setiap pelayanan pekerjaan misi, baik misi terhadap suku-suku tertentu, misi terhadap kelompok-kelompok orang tertentu, misi terhadap budaya-budaya tertentu, bahkan misi terhadap lintas generasi tertentu. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh rindu setiap generasi, setiap tempat, setiap suku boleh mengenal Tuhan, boleh hidup dalam keselamatan-Mu. Pakai kami semuanya, dan kami percaya Engkau akan mengutus orang-orang kunci dalam setiap daerah. Engkau telah menyediakan di sana. Dan Tuhan pakai kami. Tuhan pakai kami untuk kami boleh sungguh Tuhan hidup dalam kegerakan-Mu. Dan Tuhan pakai kami dalam setiap pelayanan kami sesederhana apapun. Biarlah Injil Tuhan boleh disampaikan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan ke dalam masyarakat Jurban mungkin. Kepada mereka generasi muda melalui sosial media juga. Tuhan berkati. Agar melalui pelayanan-pelayanan ini Tuhan ada banyak orang yang mengenal Engkau. Dan bahkan Tuhan kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan kepada anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga pelayanan kepada orang-orang usia indah. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan misi boleh berjalan oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami akan selalu pegang janji-Mu, penyertaan-Mu sampai kepada akhir zaman. Pakai kami secara pribadi-pribadi untuk kami boleh menjadi alat untuk mengajak mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap keadaan kami dimanapun. Dan terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami mau serahkan seluruh aktivitas kami, aktivitas pekerjaan kami, usaha atau dagang atau apapun yang kami kerjakan. Bahkan kami berdoa untuk setiap aktivitas anak-anak kami dalam sekolah, dalam kuliah, dalam apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan Engkau terus memimpin kami. Tuhan, ketumpangan kami dengan orang-orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan, sehingga kami boleh menyampaikan Injil-Mu kepada setiap orang, dan kami mengalami janji Tuhan akan penyertaan kepada kami. Tuhan terima kasih, seluruh kehidupan kami hari ini kami serah dalam tangan Tuhan. Tak henti-hentinya kami selalu membawa mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka sedang berobat jalan, mereka yang sedang dalam Tuhan perawatan khusus, mereka yang mempunyai sakit penyakit yang lama. Tuhan kami mau Tuhan yang Tuhan memberikan pemulihan, dan dalam keadaan sakit dalam mereka juga boleh merasakan penyertaan-Mu. Tuhan terima kasih, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Dan biarlah apapun tantangan yang engkau hadapi, percayalah melalui tantangan itu Tuhan membawa engkau ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.